Pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Udah pada sehat hari ini? Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita ya, dirapikan dulu kursinya. Dan yang kenapa kayak gitu duduknya? Pasti rapikan dulu kursinya. Oke, udah. Boleh kita mulai pembelajaran kita ya, guys? Oke, baik, kita sebelum mulai pembelajaran kita akan ibadah singkat terlebih dahulu. Ada yang tahu lagu hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan? Ada yang tahu? Oke, ini dulu semuanya bersama diri ya. Kenapa Mel? Oke, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pendataanmu, sehingga pada saat pagi ini Tuhan masih memberkati kami. Sebentar Tuhan kami akan memulai proses pembelajaran kami. Mari Tuhan yang mulai memberkati kami. Berkati hamba Tuhan yang akan mengajar dari hamba ini. Kami serahkan diberkati Tuhan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke, baik, materi sebelum materi kita, siapa yang hadir itu kenal sendiri. Daniel, Ibu, Yemi, Jenny, Amin. Oke, semuanya hadir ya. Oke, baik. Materi kita pada hari ini yaitu meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Apa tadi aku katakan? Meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Oke, sebelumnya aku mau bertanya dulu, apa itu arti mengampuni? Memaafkan, Bu. Ya, memaafkan. Siapa lagi? Arti mengampuni, memaafkan aja ini. melupakan kesalahannya, Bu. Iya, mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan hati yang tulus, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Nah, jadi mengampuni ini kita tadi dikatakan memaafkan seseorang dengan hati yang tulus. Nah, jadi adik-adik, jika ada teman-teman kalian yang memiliki kesalahan kepada kalian, misalnya mereka sering berbuat jahat kepada kalian, mereka sering bersikap tidak baik kepada kalian. Nah, mari kita mengampuni, mari kita memaafkan seseorang itu dengan hati yang tulus. Jangan kita mengikuti lagi apa yang menjadi kesalahan mereka. Jangan kita lagi. Jadi mari kita membebaskan seseorang itu dari beban rasa bersalah, tidak mengungkit kesalahan mereka. Nah, di sini pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan-hubungan yang pernah rusak. Nah, Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus dan memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini mau bertanya dulu. Siapa manusia yang pertama kali jatuh ke dalam dosa? Ada kenapa? Mengapa mereka jatuh ke dalam dosa? Karena oke, ya, karena mereka melanggar perintah Allah. Nah, tetapi mereka dari situ seperti yang dikatakan Tuhan saja mau mengampuni kita. Bagaimana kita sebagai orang yang berdosa, orang yang mempunyai kesalahan,
Pastinya Tuhan saja sudah rela mati di kayu salib. Tuhan saja demi menebus dosa-dosa kita, Tuhan rela dicambuk, Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, maka kita sebagai manusia juga harus saling mengampuni dan memaafkan kesalahan yang telah diperbuat orang lain terhadap kita. Oke, kita lanjut. Mengapa pengampunan itu penting? Nah, yang pertama dibaca dulu. Mengapa pengampunan itu penting? Nah, iya, membebaskan diri dari beban. Nah, maksudnya di sini jika kita masih menyimpan rasa-rasa kekesalan kawan-kawan kita di dalam diri kita, jika kita masih menyimpan dendam teman-teman di dalam diri kita, pastinya dendam itu, kesalahan-kesalahan itu pasti berada di dalam pikiran kita, pasti menambah beban kita, menambah masalah kita. Nah, maka dari itu mengapa pengampunan penting? Nah, yang pertama membebaskan diri dari beban. Nah, jadi masalah-masalah yang sudah terjadi tadi bisa hilang kalau kita mau mengampuninya. Yang kedua itu meningkatkan kesehatan mental. Nah, jadi jika kita sudah mengampuni teman-teman kita, maka peluang untuk kesehatan, peluang untuk penyakit-penyakit itu pasti jauh dari tubuh kita. Yang ketiga itu memperkuat hubungan. Tentu saja pengampunan ini penting untuk memperkuat hubungan kita, karena kalau kita sudah saling memaafkan, kalau kita sudah saling mengampuni teman-teman kita, pastinya hubungan antara pertemanan kita sudah terjalin dengan baik. Selanjutnya, nah, memang pada kenyataannya sangat sulit untuk melakukannya. Mengapa? Nah, karena tiap orang memiliki sifat egois atau kelakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Nah, betul sekali ya, dalam kehidupan kita ini, apalagi kalian khususnya di bangku SMP ini, pastinya merasa kalian diri kalian yang paling benar. Aku kok yang paling benar. Menurutku ini kok yang paling benar. Jadi kalian memposisikan diri kalian sebagai orang yang paling benar, sementara teman-teman kalian tidak benar, sementara teman-teman kalian pasti salah. Jadi kalian yang menurut kalian benar, tetapi tidak demikian. Baiklah, kita melihat dalam diri kita. Mari kita lihat teman kita, mari kita introspeksi diri kita. Apakah memang aku yang salah di sini? Apakah memang hanya aku yang lebih mengerti di sini? Nah, jangan kita berpikir dari sudut diri sendiri, tapi tanpa untuk berpikir dari sudut orang lain. Nah, contohnya, jika terjadi masalah pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah pada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan amarah. Nah, melainkan pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masalah karena semua sudah terjadi. Nah, jadi adik-adik, mengampuni ini bukan sebatas hanya kita melupakan masalah itu, tetapi mari kita memang betul-betul mengikhlaskannya, betul-betul mengampuni dia dengan cara apa? Dengan cara kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Nah, dengan begitu langkah ke depan itu menjadi cerah dan hati kita terasa damai. Nah, di sini ada dasar Alkitab. Siapa yang bawa Alkitab? Ayo bang dulu dibuka Matius 6 ayat 14 sampai 15. Nanti ada satu orang Kolose 3 ayat 13. Satu orang yang membaca Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Bacaannya ya, ini Matius 6 ayat 14 sampai 15. Inilah Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
kasih. Nah, firman Tuhan sudah cukup jelas mengatakan di sini, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, marilah adik-adik, mari kita mengampuni teman-teman kita agar Bapa kita di surga mau mengampuni kita. Karena kalau kita tidak mengampuni teman-teman kita tidak mengampuni saudara-saudara kita, Tuhan tidak akan juga mengampuni kita. Ayat satu lagi itu dalam Kolose 3 ayat 13. Siapa tadi yang sudah mendapatnya? Tidak. Kolose 3:13 begini firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan maafkanlah seorang akan yang lain, apabila ada seorang hendak dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan berbuat juga demikian. Nah, iya. Nah, jadi di sini mengampuni artinya saling menanggung beban satu sama lain. Tidak semua orang akan berubah setelah menerima pengampunan. Nah, jadi untuk orang-orang seperti ini kita perlu menanggung dosanya sampai dia benar-benar berubah. Seperti itulah Tuhan lakukan atas kita. Kita harus menunjukkan kesabaran, menunggu orang yang bersalah berubah dan mengampuni dia saat dia kembali melakukan kesalahan itu. Oke, baik. Di sini ada beberapa cara untuk meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Yaitu yang pertama, bagaimana sih cara untuk meneladani Yesus dalam mengampuni sesama? Nah, yang pertama, ayo kita baca dulu satu-satu. Yang pertama, 2, 3 ya. Berdoa meminta kekuatan untuk mengampuni. Iya, berdoa meminta kekuatan untuk mengampuni. Sama seperti yang sudah Ibu katakan tadi di awal, memang sangat sulit untuk memaafkan teman-teman yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Tetapi dengan kerendahan hati, mari kita meminta kepada Tuhan, mari kita berdoa, meminta kekuatan daripada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan kita pertolongan, Tuhan yang memberikan kepada kita hati yang sungguh-sungguh mau mengampuni. Nah, yang kedua apa? Ya, nah jadi ini maksudnya dengan mengampuni teman-teman kita bisa saja membantu mereka dengan hal-hal yang kecil. Misalnya menolong mereka dalam kesusahan, pastinya mereka juga akan tergerak hatinya untuk mau mengampuni orang tersebut. Yang ketiga apa lagi? Bersikap ramah dan penuh kasih. Ya, bersikap ramah dan penuh kasih. Dan yang terakhir terus mengampuni. Nah, itulah ada beberapa cara dalam meneladani Yesus dalam mengampuni. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk saling mengampuni teman-teman kita. Bukan hanya orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang tidak kenal kita, kenal sekalipun, mari kita mengampuni mereka, mari kita memaafkan mereka, baik dari keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita sekalipun. Nah, jadi dari di sini Ibu ada mempunyai games. Di sini ada 9 pertanyaan. Ini yang akan menjadi tambahan nilai kalian masing-masing. Baik, Bu. Dari materi kita tadi yang sudah Ibu paparkan tadi, nilai yang menjadi kuisnya. Jadi semua yang materi yang disampaikan tadi sudah ada di depan ini. Iya, Bu. Oke, sudah. Nanti di sini kita akan tahu siapa sih yang sungguh-sungguh dari tadi mendengarkan Ibu menjelaskan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ini akan Ibu hitung ya, karena ini waktunya 30 Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni sampai ya, Daniel. D, Bu. D. Kita lihat ya. Ya, benar. Yeay. Oke, lanjut yang soal yang kedua. Ready? Ready, Bu? D, Bu. Ya, Daniel. D, Bu. B. Ya, benar. Sepertinya Daniel aja ya yang fokus dari tadi dulu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi jika tidak makan ya, yang D. C. Ya, yang di polisi itu ya. Dan dia 120. Lanjut.
Beliau ini gimana cepatnya? Oke, cepat ya waktunya. Ibu, get ready. Ready, Bu. Bagaimana kita memulai? Itu nanti masak. Kedua, ya, ya. Bu, bagaimana memulai? Nek, apa lagi? Iya benar. Poin kalian cepat dulu ya. Tadi kan dikali 2. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kelima. Apa itu Satu, dua, tiga, empat, lima. Makanya tengok, Bu. Bawakan dulu, ayo masuk. Ya, poin dulu. Masuk. Terus apa? Tiga lagi pertanyaan. Mana saya yang satu, dua, Seru, Bu. Demikian materi kita pada hari ini. Ibu mau satu orang menyimpulkan. Karena tadi kan Daniel dari tadi poin yang paling banyak Daniel dari menyimpulkan materi kita. Sebelum Ibu melengkapi. Oke? Oke Bu, kesimpulannya tentang pengampunan bahwasanya dalam pengampunan itu kita harus memaafkan seseorang dengan secara tulus hati, ikhlas, dan kita tidak boleh mengungkit-ungkit kesalahan lain bila kita sudah mengampuni. Dengan cara kita juga bisa berdoa, dan juga bahwasanya Yesus juga mengajarkan kita untuk mengampuni dan saling mengasihi. Karena Yesus juga adalah yang maksudnya ikuti Kristus adalah mengikuti Kristus. Jadi ajaran Yesus sudah untuk mengasihi sama dan kita pun harus mengasihi. Begitu kira-kira. Oke, baik, terima kasih Daniel. Oke, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu mengampuni adalah tindakan yang penting dan esensial bagi kehidupan rohani kita. Ketika kita memilih untuk mengampuni, kita meneladani Yesus dan kita membuka diri kita untuk menerima kasih dan pengampunan daripada Allah. Nah, meneladani Yesus dalam mengampuni sesama adalah tindakan yang mulia dan penuh kasih. Yesus mengajarkan bahwa mengampuni adalah tindakan yang membebaskan kita dari amarah, kebencian, dan dendam, dan memungkinkan kita untuk hidup dalam damai dan kasih. Dalam Alkitab juga dikatakan terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya mengampuni. Yesus mengajarkan bahwa jika kita tidak mengampuni orang lain, Allah juga tidak akan mengampuni kita. Yesus juga mengajarkan pentingnya mengampuni melalui perumpamaan dan tindakannya. Ia mencontohkan pengampunan dengan mengampuni perempuan berdosa yang mencurahkan minyak mahal pada kakinya. Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus mengampuni orang lain sebanyak 70 kali 7 kali yang berarti tanpa batas. Sebanyak berapa kali tadi? 70 kali 7 kali. Jadi demikian materi yang kami dapat disampaikan pada hari ini. Jadi Ibu harap segala kalian berteman, segala kalian mempunyai sahabat ataupun
kalian saling mengampuni, mari kalian saling memaafkan seperti yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita memaafkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Jangan musuh-musuh, jangan karena beraku dilihat orang lain, beraku dibilang hebat dari orang lain. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa di minggu depan. Tugasnya nanti Ibu akan share di grup ya. Ya, Bu. Baik, demikian materi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan Tuhan yang semua luar biasa dalam kehidupan kami. Ini Tuhan kami telah selesai melaksanakan proses pembelajaran kami. Karena Tuhan Yesus yang baik melalui proses kami, pembelajaran kami ini melalui materi ajar yang telah kami sampaikan Tuhan, yang telah kami dengar, telah kami terapkan Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengampuni sesama kami, memaafkan teman-teman kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Bapak yang baik.